Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi lagi sekali lagi salamnya. Ini hari sebelum perpulangan ya besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'dah amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah para santri dan santriwati sekalian, pada sore hari ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber dalam agenda Nuzulul Quran kita pada Ramadan kali ini. Beliau adalah Dr. Izza Rahman. Doktor siapa? Izza Rahman. Sudah kenal semuanya? Belum kenal? Beliau ini sebenarnya tidak jauh dari kita karena beliau ini masih dari kerabatnya salah satu santri di sini. Salah dua mungkin ya. Ini masih dari keluarganya atau omnya Faruk ya di Saulin 2. Iya benar ya Ustadz ya. Dan juga Amirah juga, ya Furoikoh juga. Siapa lagi? Khalidah juga, Ustadz Faros juga. Ya, jadi ini masih dari keluarga dekatnya. Nah, tentu kalau ingin mau lebih tahu lebih lanjut, beliau ini Dr. Izza Rahman menempuh S1, S2, dan S3 dalam bidang tafsir hadis. Di mana? Di Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahu UIN Syarif? Nah, jadi Dr. Izza ini menyelesaikan doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau ini belum lama baru saja pulang dari Australia. Dari mana? Australia. Mungkin kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun di sana. Dan beliau memimpin PCI Muhammadiyah di sana ya. Jadi persatuan cabang ya. Istimewa Muhammadiyah di Sydney. Bukan Sydney, tapi di mana? Sydney ya, di Sydney. Dan ini nantilah kalian kita semua semoga bisa ke Sydney ya. Dan beliau ini menulis juga satu buku tentang tafsir surat Al-Fatihah. Semuanya hafal Al-Fatihah? Yang akhwat hafal? Yang ikhwan hafal Al-Fatihah?
Nah, barangkali kita sudah menghafalnya, namun ada beberapa makna yang belum kita pahami dari ayat-ayat Al-Fatihah. Maka dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyimak bersama barangkali dalam 45 menit ke depan pemaparan dari Dr. Iza terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah. Dan beliau sudah ada bukunya nih di depan ini. Dan nanti siapa yang menyimak dengan baik, bisa menjawab pertanyaan, atau bahkan bertanya dengan baik, nanti akan ada hadiah langsung dari Dr. Iza. Ya, buku ataupun mobil. Nah, buku ya, insya Allah buku akan diberikan ke beliau. Baiklah, mari sama-sama kita awali majelis kita pada sore hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Baik, semuanya siapkan pulpen, siapkan buku tulisnya, simak dan catat. Pada Dr. Iza kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Sallallahu ala man ja'alahu syahidan wa mubashiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para santri, nyebutnya santri Ustaz ya, santri pesantren At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah dengan kesempatan masih menjalani hidup dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Masih menjalankan ketaatan, menimba ilmu dengan penuh semangat dan kekuatan dalam naungan rahmat, alhamdulillah. Saya akan mulai kesempatan yang berharga ini dengan mengajak adik-adikku, teman-temanku, para santri At-Taqwa berpikir apa itu hakikat Al-Quran. Apa itu hakikat Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Oh, sudah hafal ya, bahkan definisinya dalam bahasa Arab ya. Coba satu saja yang ingin menyampaikan definisi secara lengkap dalam bahasa Arab, angkat tangan. Kalau enggak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Mohon maaf, siapa? Siapa tadi yang angkat tangan? Dari Ikhwan ada? Atau akhwat? Oh, yang di belakang, mohon maaf. Tidak terlihat oleh saya. Boleh maju enggak? Boleh. Boleh maju ya? Oke. Boleh majulah ya. Santri At-Taqwa adalah pemimpin umat masa depan ini. Ya. Silakan, silakan. Boleh ke depan. Enggak apa-apa. Duduk di samping saya ini. Ya.
Boleh. Apa itu Al-Quran? Baik, alhamdulillah. Ini boleh dapat hadiah nggak? Boleh dong ya. Berarti satu buku ya, satu edisi memahami surah Al-Fatihah. Yang pertama untuk saudara kita, siapa namanya? Hisham ya. Oke. Baik ya, tidak apa-apa. Nanti dicatat namanya ya, Ustadz ya. Baik, nanti penyerahannya sama-sama dengan yang lainnya ya. Biar enggak sering-sering foto. Boleh duduk, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Jadi alhamdulillah ini enaknya kalau bicara di depan santri ya. Urusan ta'rif ya, definisi sudah sama apa Ustaz? Ya. Padahal tadi saya ingat-ingat dulu Ustaz. Ini Al-Qur'an definisinya dalam bahasa Arab Bapak ya. Oke, baik. Al-Qur'an itu dikatakan al-muta'abbad bitilawatihi ya. Tilawatul Quran itu bernilai ibadah. Kata tilawah itu seringkali dimaknai sebagai membaca ya. Membaca seringkali semata membaca ya. Kalau ada musabaqah tilawatil Quran berarti apa itu? Lomba baca Al-Quran ya. Tapi sebenarnya kata tilawah itu cakupan maknanya luas sekali ya. Tilawah itu juga bermakna membaca dengan konsekuensi mengikuti ya. Membaca dengan konsekuensi mengikuti ya. Membaca Zahid. Oke, tadi yang pertama Hisham ya. Yang kedua Zahid ya. Nah, masih ada satu buku lagi memahami surah Al-Fatihah ya. Nah, tapi nanti kalau sudah diberikan satu masih ada satu lagi dan seterusnya, jangan khawatir ya. Baik. Jadi Al-Quran itu kitab yang sering kita baca berulang-ulang ya. Tapi hakikat Al-Quran itu bukan pada banyaknya lembaran yang kita baca ternyata. Hakikat Al-Quran bukan pada banyaknya huruf, bukan jumlah juz ya yang kita baca ya. Tentu membacanya sesuatu prestasi yang kita perlu apresiasi ya. Tapi hakikat Al-Quran itu tidak di situ teman-teman. Saya teringat bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran menjawab pertanyaan ya. Tahu surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas itu dikatakan innaha la ta'dilu sulusal Quran ya. Al-Ikhlas itu sepadan seperti berapanya Al-Quran? Sepertiga Al-Quran. Padahal Al-Ikhlas isinya berapa ayat? 4 ayat ya. Kalau 4 ayat sepertiga berarti totalnya berapa? Kalau satu berapa? 4 kali 3. 12 ayat. Padahal Al-Quran ada berapa ayat isinya? Coba, berapa ayat? 6.000 6.000 6.000. Coba sebut angka yang lain. 6.000. Ya, baik. Saya mengerti. Memang ada banyak buku pelajaran kita menyebut jumlah ayat Al-Quran itu berapa? 6.666 ya. Saya sedikit luruskan itu ya.
Memang ada kitab ya yang menyebut bahwa atau mengklasifikasi kandungan Al-Quran 1000 ayat kaitannya dengan akidah, yang 1000 ayat kaitannya dengan apa lagi ya, sampai itu kemudian di total-total 6.666 ayat ya. Tapi sistem penghitungan ayat Al-Quran yang paling banyak kita gunakan itu adalah sistem ulama Kufah, menghitung ayat Al-Quran itu sebanyak 6.200 berapa? 6.236. Tadi siapa yang bilang 36? Siapa yang bilang 36? Boleh kasih hadiah enggak? Boleh. Satu lagi ya. Untuk siapa? Mohon maaf. Adin ya? Oh, Dini. Andini. Ya, Andini. Buat Andini ya. Oke. Ini ikhwan sudah dapat 2. Akhwat dapat 1 ya. Jangan kalah ya. Oke. 6.236 ya. Tentu kalau dipikir-pikir mana bisa Al-Ikhlas yang isinya 4 ayat itu dikatakan sepertiga Al-Quran ya. Nah, jawaban Imam Al-Ghazali itu yang saya ingat ya. Itu kalau kamu berpikir bahwa hakikat Al-Quran itu pada banyaknya huruf, pada jumlah ayatnya. Tidak seperti itu. Jadi dikatakan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, itu memberi inspirasi buat kita, ingin mengingatkan kita bahwa hakikat Al-Quran itu bukan pada banyaknya ayat. Ya. Jadi walaupun Ikhlas itu 4 ayat, jangan dikira itu kalah berharga ya. Kalau ketika kita baca Al-Ikhlas ya, yang 4 ayat dibanding kalau kita baca Al-Baqarah 286 ayat. Ya. Jadi hitungannya enggak seperti itu ya. Baca Al-Ikhlas, bahkan dalam riwayat ya, ada imam sholat kok baca Al-Ikhlas terus ya. Diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Nabi, ya coba tanya orangnya, ya. Kenapa baca Al-Ikhlas terus? Ya. Baca Al-Ikhlas terus. Ditanya ternyata dia membaca surah Al-Ikhlas karena dia sangat senang dengan kandungan makna dari surah Al-Ikhlas itu. Ya. Kata Nabi, hubbuka iyyaha khalaqal jannah. Cintamu pada makna kandungan pesan surah Al-Ikhlas niscaya membuatmu masuk surga, ya kan? Jadi baca Al-Ikhlas dalam sholat itu kalau kita tahu nilainya ya, itu luar biasa ya. Jadi hitungannya tidak terlalu kuantitatif ya. Kalau kita bicara Al-Quran, satu malam kalau di situ Al-Quran diturunkan ya, maka malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Kan nggak sebanding itu satu malam ya, dibandingkan 1000 bulan itu 83 tahun lebih ya. Tapi nilai satu malam itu ternyata malah lebih baik karena di malam itu ya diwahyukan, diturunkan Al-Quran ya. Dan keberkahannya untuk kita ya. Itu ya logika agama ya, seperti itu. Jadi kalau di sini ada berapa ini? 100 berapa Ustaz? Santri kita ini yang hadir nih kira-kira 160 santri At-Taqwa ya. Saya anggap ini 160 itu setara ya dengan 16.000 ya yang hadir muslimin muslimat di luar sana. Kira-kira seperti itu ya. Karena isi otaknya ya. Karena apa yang dipikirkannya, karena apa yang dikerjakannya. Kira-kira seperti itu ya. Ini motivasi untuk kita juga ya. Nah, apa hubungannya dengan Al-Fatihah ya? Teman-teman, Al-Fatihah itu surah yang sering kita baca.
biasanya sesuatu yang sering kita lihat ya, sering kita sentuh, sering kita baca ya, itu lama-lama terasa seolah tidak lagi berarti atau kurang artinya ya, karena sering kita baca ya. Ya, jadi kalau lihat buku ini, memahami surah Al-Fatihah, jangan pernah berpikir itu hanya Al-Fatihah ya. Itu cuma Al-Fatihah ya. Karena Al-Fatihah itu luar biasa. Jadi ya, karena hakikat Al-Qur'an, para ulama itu punya definisi. Kalau kita ketemu satu mushaf Al-Qur'an itu Al-Qur'an, ketemu satu surah Al-Qur'an tercetak itu Al-Qur'an ya. Bahkan ketemu satu ayat Al-Qur'an tertera tertulis itu juga Al-Qur'an ya. Semuanya Al-Qur'an ya. Untuk memberikan kesan atau pandangan bahwa Al-Quran itu kitab yang mulia, yang perlu dimuliakan, dan Al-Quran itu kitab yang memuliakan. Ya. Al-Quran adalah kitab aziz ya. Pengertian aziz bisa bermakna mu'iz. Mu'iz itu artinya yang memuliakan. Ya. Jadi kalau dalam surah Yasin Al-Quran disebut sebagai Tanzilul Azizir Rahim ya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Aziz. Al-Aziz itu bisa bermakna Al-Mu'iz ya, menurut para ulama yang memahami Al-Asma Al-Husna ya, yang memuliakan. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang maha memuliakan. Karena Allah bisa memberikan kemuliaan kepada para pengkaji Al-Quran, ya, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pengamal Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran adalah kitab kemuliaan. Ya. Jadi kita bisa meningkatkan kemuliaan diri kita dengan Al-Quran. Ya. Jadi walaupun 7 ayat, ya, saya tidak berpikir bahwa ini baru Al-Fatihah atau ini cuma Al-Fatihah dalam pandangan sedikit ya atau rendah, tidak ya. Jadi walaupun Al-Fatihah ya itu sebetulnya karunia yang sangat berharga untuk kita ya. Tapi karena Al-Fatihah ini sering dibaca ya, sering kali pula kita terluput akan tadabbur maknanya ya. Sering pula maknanya lewat begitu saja ya. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ya. Itu kan ikrar tauhid ya. Tapi ketika membaca ikrar tauhid ya, ketika sholat ingatan kita boleh jadi malah ke yang lain, bukan kepada Allah. Padahal kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi seolah ada orang yang bilang ya hanya kepadamu atau hanya bersamamu atau hanya untukmu ya. Tapi ternyata yang diingat adalah bukan orang yang diajak bicara ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah tidak sopan begitu melewatkan maknanya ya. Nah, ini penting agar kedekatan kita dengan Al-Fatihah, keakraban kita dengan Al-Fatihah itu terus-menerus kita perbarui, kita segarkan kembali ya. Nah, untuk itulah sebetulnya ya buku memahami surah Al-Fatihah itu hadir ya. Jadi agar ada kesegaran relasi atau hubungan kita dengan Al-Fatihah. Saya mengajak pembaca buku ini untuk menekankan atau mengedepankan kecintaan kita kepada Al-Fatihah ya sebagai kunci untuk memahami Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu akan terbuka maknanya kalau kita mencintai Al-Fatihah ya.
Jadi orang boleh jadi membaca Al-Fatihah karena rutinitas semata, ya, ritual saja, hanya hiasan bibir saja. Tetapi kalau kita mencintai Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah akan membuka diri untuk kita sehingga maknanya akan selalu segar, akan selalu baru untuk kita, ya. Nah, itu kaitannya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah boleh jadi sering kita baca, minimal 17 kali dalam sholat kita setiap hari, ya. Tapi sungguh maknanya sangat dalam untuk hidup kita, ya. Saya nanti insya Allah akan ulas salah satunya saja, ya. Penting juga teman-teman untuk memahami, ya, kebutuhan kita terhadap penafsiran Al-Quran, ya. Tafsir Al-Quran itu adalah genre keilmuan yang sudah sangat luas, ya. Dari zaman ke zaman itu selalu muncul kitab tafsir. Sekali muncul kitab tafsir itu biasanya 30 jilid, 20 jilid, ya, 10 jilid, ya. Seperti itu, ya. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat di dunia Islam, ya, selalu lahir kitab tafsir, ya. Jadi ibarat saluran air itu sudah banyak kerannya, ya. Tinggal kita buka, ya, kitab tafsirnya. Jadi kalau ketemu kitab tafsir itu seperti kita buka keran air, ya, dari sumber ilmu pengetahuan kaitannya dengan Al-Quran untuk kita menyegarkan diri kita, ya, ilmu kita, pikiran kita, wawasan kita, hati kita, dan terlebih lagi kehidupan kita, ya. Saya tadi bicara soal hakikat Al-Quran. Di antara hakikat Al-Quran itu petunjuknya kita temukan di awal surah Ibrahim. Ada yang hafal surah Ibrahim? Santri At-Taqwa ada yang hafal surah Ibrahim? Angkat tangan yang hafal surah Ibrahim. Ya. Ayat pertamanya apa? Surah Ibrahim. Ya ukhti. Surah Ibrahim. Ya sudah. Ayat pertamanya saja. Siapa hafal surah Ibrahim ayat pertama? Ada akhi. Silakan. Coba berdiri. Ya. Baca dengan tartil, silakan. Terus? Ya, itu belum ujung ayat. Boleh dilanjut? Oh ya, baik. Akhi siapa namanya? Siapa namanya? Aga ya. Oke, boleh kita kasih hadiah ya? Boleh. Loh, Aga sudah berani loh ya. Saat yang lain diam ya. Ini atas nama baik Pondok Pesantren At-Taqwa ya, berani Aga tadi ya. Jadi kita kasih hadiah ya. Alif Lam Ra. Oke, baik. Satu buku lagi ya untuk Aga. Sudah 3 buku untuk ikhwan ini ya. Yang akhwat jangan kalah. Siapa tadi yang mau? Ya. Gimana bunyinya? Baik, alhamdulillah. Yang luar biasa ini ya. Oke. Untuk siapa tadi? Jihan. Ya, baik, Jihan. Oke. Sudah 2 buku untuk
santriwati ya. Alhamdulillah. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sarana buat Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan. Minadh-dhulumat. Zulumatnya dalam bentuk jamak ya. Ilan nur, menuju cahaya ya. Nurnya dalam bentuk tunggal ya. Kegelapannya dalam bentuk banyak kegelapan berarti ya. Cahayanya dalam bentuk tunggal, satu saja, yakni cahaya kitabullah, cahaya Islam ya, cahaya dinullah. Jadi Al-Qur'an adalah kitab untuk mengubah keadaan, mengubah kehidupan, mengubah kenyataan ya. Al-Quran bukan semata kitab untuk dibaca, tapi dia untuk dimengerti. Tapi juga bukan sebatas untuk dimengerti, tapi juga untuk diikuti, diamalkan. Ya. Tidak semata untuk diamalkan, tapi juga bagaimana amal itu menerangi kehidupan. Membawa manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan karena kebodohan, kegelapan karena kemaksiatan, kegelapan karena kezaliman, ya. Kezaliman karena boleh jadi kefakiran yang mendekatkan pada kekufuran, ya. Banyak kegelapan. Itu fungsi Al-Quran diantaranya ya, agar ada pencerahan, ada tanwir dalam kehidupan kita, ya. Jadi motivasi kita dekat-dekat dengan Al-Quran hendaknya untuk mempersiapkan diri. Jadi santri at-taqwa itu punya modal yang sangat bagus untuk, karena sudah dekat dengan Al-Quran, untuk menerangi kehidupannya, kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya dengan Al-Quran. Ya. Agar Al-Quran benar-benar hidup dalam kehidupan kita, menerangi hati, menerangi pikiran, menerangi kehidupan kita. Ya, jadi dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Ya, ada di antara keteladanan ulama kita. Ya, Anda kenal A.R. Sultan Mansur? Siapa A.R. Sultan Mansur? Siapa bisa jawab A.R. Sultan Mansur siapa? Ya, siapa? A.R. Sultan Mansur adalah menantu Haji Rasul. Ya, Haji Rasul adalah tokoh ulama Minangkabau. Oke, luar biasa. Berarti satu buku untuk siapa? Naila. Kaila ya. Alhamdulillah skornya sekarang 3-3 ya. Untuk ikhwan 3, untuk akhwat 3. Oke, sudah ini. Jangan khawatir, masih ada. Ya. Oke. A.R. Sultan Mansur itu, tahu enggak A.R. Sultan Mansur itu? Diceritakan oleh Buya Hamka ya. Saya kira di pengantar falsafah hidup saya kira ya. Seingat saya di buku falsafah hidup itu pengantarnya ya Buya Hamka itu cerita ya. Itu A.R. Sultan Mansur itu ya tangannya itu nggak pernah lepas dari Al-Quran ibaratnya. Selalu Al-Quran itu dipegang kemana-mana, dalam perjalanan pegang Al-Quran ya. Buka Al-Quran ya, dibaca, direnungi, ditadaburi ya. Jadi tidak untuk dipegang terus dibaca begitu ya. Karena A.R. Sultan Mansur adalah tokoh umat, penting untuk terus dekat dengan Al-Quran ya, menggali petunjuk dari Al-Quran ya, untuk kehidupan dan kehidupan masyarakatnya ya. Itu tidak putus ya. Jadi Al-Qurannya selalu di tangan ya. Tentu untuk kelas beliau ya tidak masalah tanpa bantuan terjemah Al-Quran ya, bisa merenungi Al-Quran dalam bahasanya, bahasa aslinya ya. Itu yang diceritakan Buya Hamka. Sedemikian itu ya. Itu dalam rangka ya agar kehidupan kita itu disinari oleh Al-Quran itu. Nah, karena Al-Fatihah itu
adalah rukun sholat, tidak ada pilihan lain buat kita selain baca Al-Fatihah di setiap rakaatnya ya. Tapi mau tidak mau kita harus belajar tentang makna Al-Fatihah lebih dalam, lebih kaya, lebih membumi untuk kehidupan kita, lebih mudah buat kita untuk kita terjemahkan dalam kehidupan nyata. Itu saya kira pilihan kita. Karena kita tidak punya pilihan lain. Surah Al-Fatihah nggak bisa posisinya sebagai rukun sholat diganti ya dengan surah yang lain. Kalau baca surah yang lain masih bisa ada pilihan ya. 113 surah silakan pilih ya. Nah, itu pun seringkali ya kita baca sebagian saja di antara yang 113. Tapi kalau Al-Fatihah itu tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita utak-atik. Dia harus ada di sholat kita ya. La sholata illa bifatihatil kitab ya. Oleh karena itu selaku muslim yang rajin sholat, bahkan Ramadan ini lebih sering lagi kita sholat ya, mau nggak mau kita mendalami makna dan pesan surah Al-Fatihah ya. Jadi buku ini hadir untuk membantu kita ya, membantu penyusunnya terutama ini ya, untuk terus memahami Al-Quran dengan kesegaran jiwa ya, memahami Al-Fatihah karena itu selalu dibaca. Kalau tidak kita akan miss terus ya. Kita baca Al-Fatihah tapi seolah hampa, seolah Al-Fatihah tidak memberi apa-apa. Nah, saya beri contoh saja karena waktu ya. Saya ambil ungkapan satu ayat di dalam surah Al-Fatihah ya, yang seringkali maknanya itu tidak terlalu jelas buat kita kecuali kita belajar ya tentang maknanya, bisa dari kitab-kitab tafsir atau yang lain ya. Tapi kehadiran buku ini tentu dia hanya ibarat keran kecil saja ya. Ada banyak keran ilmu yang lain tentang Al-Fatihah ya. Ini keran kecil yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ada ungkapan dalam surah Al-Fatihah itu, ungkapan doa ya. Jadi Al-Fatihah nama lainnya juga adalah ad-doa. Ya. Ihdinas apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa artinya itu? Ya Allah beri kami petunjuk jalan lurus. Ya. Ihdina artinya apa? Ya Allah beri kami hidayah, beri kami petunjuk. Ya. As-sirat artinya apa? Jalan. Oke. Sekarang dalam Al-Quran itu banyak kosakata yang kita terjemahkan jalan. Ya. Saya ambil ayat misalnya, Ud'u ila sabili rabbika. Apa artinya? Serulah menuju jalan Rabbmu. Kata sabil kita artikan jalan ya. Kalau ini ayat zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i ya. Nanti salah satu asnaf zakat itu fi sabilillah ya. Untuk kebutuhan perjuangan di jalan Allah ya. Sabil itu kadang digunakan dalam bentuk jamaknya dalam Al-Quran. Jamaknya sabil apa? Subul ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Di surah apa itu ayat? Siapa bisa jawab? Itu ayat surah apa? Oh, banyak sekali yang jawab. Ya enggak jadi saya kasih. Ya, baik. Di surah Al-Ankabut ya. Ada kata sabil yang disebut juga jamaknya dalam Al-Quran. Kita artikan jalan. Kalau subul jadi jalan ya. Bukan jalan-jalan traveling gitu ya. Nah, jalan yang banyak ya. Tapi kalau kata as-sirat, sirat itu selalu dalam bentuk tunggal di dalam Al-Quran ya. Tidak ada bentuk jamaknya. Bentuknya jamaknya apa?
Jamak dari sirat bisa asrat, ya. Asrat. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Yang ada subul, ya. Sabil jadi subul, ya. Lalu ada kata lain yang artinya jalan. Apa? Tariq, ya, tariq. Lam yakunillahu liyahdiyahum, ya. Liyaghfir lahum wala yahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha, ya. Misalnya itu, ya. Ada kata tariq, itu artinya jalan. Tariqa jahannam, jalan, jalan menuju jahannam, ya. Ada ila tariqim mustaqim juga ada, ya. Tariq mustaqim, tidak sirat, itu juga ada, ya. Jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kata sirat itu artinya jalan, sabil artinya jalan, ya. Lalu tariq artinya jalan, ya. Nah, itu cukuplah buat orang awam, ya. Tapi kalau buat santri at-taqwa harus lebih tinggi pemahamannya, ya. Apa bedanya sirat, sabil, dan tariq? Apa bedanya? Kalau disebut tariq, itu artinya jalan yang sering dilewati orang. Jalan yang biasa dilewati orang, ya. Tariq, ya. Jalan. Ketika sering dilewati maka itu namanya tariq, ya. Secara etimologi, ya, itu dari disebut tariq karena dia matruk, ya. Dia di apa? Karena orang berjalan di atasnya, ya. Jadi seolah diketuk-ketuk, ya. Jalan itu, ya. Jadi semakin jalan, ya, jalan itu dilewati berarti semakin banyak orang menginjak jalan itu, ya, mengetuk jalan itu, ya. Tariq, ya. Tapi kalau disebut sabil, Anda tahu sabil itu artinya apa? Jalan yang panjang. Anda tahu isbal, ya? Isbal, ya. Apa itu isbal? Memanjangkan celana atau sarung atau baju, ya, melebihi mata kaki, ya. Begitu, ya, isbal. Itu kan seakar dengan kata sabil, ya. Jadi kalau disebut sabil itu untuk mengesankan jalan itu panjang. Jalan yang panjang itu seringkali berliku, ya. Jalan yang panjang itu seringkali juga tidak lebar, seringkali sempit. Jadi kata sabil digunakan dalam pengertian yang lebih umum di antara ketiga kata ini, ya. Kalau sabil itu berarti ya termasuk jalan yang mendaki, menurun, belok, banyak belokan, banyak tikungan, gang-gang sempit, ya. Semuanya itu kategorinya sabil, ya. Kalau jihad, dakwah, infak itu disebut fi sabilillah. Itu juga untuk memberikan kesan buat kita bahwa yang namanya jihad, ya, itu boleh jadi adalah jalan yang panjang, perjuangan yang sangat panjang, tidak dalam waktu pendek, ya. Atau bisa juga untuk mengesankan kita bahwa perjuangan di jalan Allah, ya, sabilillah, ya, itu jalan yang boleh jadi tidak banyak orang yang lewat jalan itu. Namanya dai, ya. Kalau dikirim ke daerah, ya, 3T itu terluar, apa itu, ya, terpencil, ya, terdalam, ya. Itu biasanya akan memilih jalan yang enggak populer, yang enggak orang tahu, ya. Jadi pilihan dakwah fisabilillah itu seringkali adalah pilihan sulit yang orang bilang A karena atas nama kebenaran, dai itu mubalik itu harus bilang B, misalnya seperti itu. Jadi menempuh jalan yang orang nggak lewat situ, sehingga ungkapannya bukan fi thoriqillah, ya. Wajar, bukan ungkapan dakwah fi thoriqillah, jihad fi thoriqillah, tidak kayak gitu, tapi jihad fi sabilillah. Karena sabilillah itu mengesankan panjangnya jalan itu, ya.
rumitnya jalan itu, ya, termasuk jalan yang tidak dikenal orang atau jalan di mana kita tidak dikenal siapa-siapa di situ. Itulah makna dari sabil, ya. Nah, sekarang sirat, ya. Apa itu sirat? Disebut sirat itu artinya jalan yang terang, jalan yang lapang, jalan yang gampang, jalan yang wadih, ya. Terang, bukan jalan yang gelap, bukan jalan yang di situ penglihatan kita tertutup atau terhalangi, ya. Itu bukan makna sirat, ya. Jalan yang lapang, jalan yang wasi, ya. Kriteria sirat itu juga wasi, dia luas. Karena luas orang tidak perlu berdesak-desakan di situ. Karena tidak perlu berdesak-desakan berarti apa? Ada kemudahan, ada kelancaran, ya, melewati sirat itu, ya. Yang ketiga, sirat itu bermakna jalan yang gampang, ya. Sahil, ya. Mudah untuk dilalui, ya, dan memudahkan orang yang melalui, ya. Itu sirat, ya. Nah, jadi sirat itu jalan yang luas, jalan yang jelas, ya. Jalan yang membuat orang itu bisa segera sampai tujuan, ya. Itu pengertian sirat, ya. Jadi kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami petunjuk jalan. Jalan terbayang di situ, jalan yang terang. Ya Allah, hidupku gelap, susah, penuh salah maksiat. Ya Allah, terangi hidupku. Itu sebenarnya sudah terwakili dengan kita nyebut sirat saja, ya. Jadi walaupun itu doa singkat sekali, ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu begitu kita telusuri banyak sekali maknanya untuk hidup kita. Jadi kita sudah mohon kepada Allah dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang terang. Ya Allah, terangi hidupku, ya. Jalan yang lapang, ya. Yang namanya harapan orang ada di jalan raya, apalagi kalau kita ini, ya, di kota besar, ya, penuh kemacetan, pengennya kan lancar hidup. Ya Allah, hidup saya penuh kendala, hambatan, kesulitan, ya Allah lancarkan hidupku, ya. Itu sudah terkandung maknanya dengan menyebut ihdinas siratal mustaqim, ya. Jalan yang gampang, ya Allah, yang mudah untuk saya lalui, ya. Itu kan harapan orang yang berada dalam perjalanan, ya. Secara tersirat ayat ini mengajak kita mengilustrasikan hidup seperti perjalanan. Kalau orang dalam perjalanan yang diharapkan satu, dia pas sampai tujuan. Ada nggak orang dalam perjalanannya nggak pengen sampai ke tujuannya? Pasti pengen sampai tujuannya. Tujuan hidup kita apa? Kita pengen sampai ke tujuan itu, ya. Nah, itu sudah tercakup di ihdinas siratal mustaqim, ya. Orang yang dalam perjalanan itu berharap kalau perjalanannya itu selamat, ya, selamat sampai tujuan. Aneh rasanya kalau ada orang dalam perjalanannya pengen nggak selamat, ya. Maunya kan selamat, ya. Untuk selamat itu kan kalau jalannya sempit mudah sekali kita nyerempet. Tapi jalannya lebar, ya, lebih dari jalan tol kita punya itu, ya. Itu kan lebih pasti untuk selamatnya, ya. Dan orang yang dalam perjalanan biasanya berharap perjalanannya cepat sampai tujuan, ya. Jarang orang dalam perjalanan pengennya berlambat-lambat, nanti sajalah. Nah, tapi pengennya segera. Jadi kalau Anda aktifkan navigasi, ya, pakai perangkat kan, ingin pergi pulang nih dari pesantren ini, pengen aktifkan, ya, maps-nya itu. Pengen cari jalan yang tercepat kan, pengen segera sampai. Itu pun maknanya sudah tercakup dalam ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Karena sirat itu adalah jalan yang punya 3 kriteria tadi, ya. Dia adalah al-wasi', ya, al-wadih, dan as-sahil, ya. 3 kriteria itu.
Jadi Masya Allah ya. Dengan kata sirat itu ada banyak pelajaran untuk kita. Coba kalau pakai kata sabil, wah susah. Atau kata pakai torik ya, itu kesannya lain. Tapi karena Allah pilihkan kata sirat itu untuk kita ya. Jadi itu bisa melapangkan dada kita, melapangkan pikiran kita ya. Dan berikutnya melapangkan hidup kita ya. Hanya dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim ya. Sudah sirat itu kriterianya itu ditambah kata mustaqim. Al mustaqim artinya apa? Lurus, artinya jalannya enggak belak-belok ya. Enggak berlika-liku ya. Enggak perlu kita nyasar-nyasar ya, karena tinggal lurus saja ya. Kita cepat sampai ya. Nah, tentu as-siratal mustaqim itu nanti dalam takwilnya ya. As-siratal mustaqim itu sebenarnya apa? Dinullah, agama kita. Al-Islam atau at-tauhid atau kitabullah ya. Baik itu artinya kitabullah, dinullah ya, al-Islam, at-tauhid atau yang lain ya. Tapi pengertian siratnya itu. Jadi kalau Islam itu adalah jalan yang terang, jalan yang lapang, jalan yang gampang ya. Islam itu bukan jalan kesulitan, bukan jalan kerumitan. Kira-kira itu. Itu makna yang bisa kita dapatkan kalau kita menggali ya kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab bahasa. 1 menit lagi Ustaz. Oh 5 menit. Alhamdulillah ada bonus 5 menit. Saya kira masih 1 menit lagi ya. Nah, kalau kita gali makna dari satu kata saja dalam Al-Fatihah, maka luas sekali ya. Konsekuensinya untuk hidup kita, untuk pikiran kita, untuk ilmu kita ya. Jadi itu makna sirat ya. Jelas ya? Nah, bedanya dengan sabil, bedanya dengan torik, yaitu ada konotasi makna yang berbeda di antara ketiga kata itu. Yang kalau kita hanya baca terjemah, ya kita nggak dapat ya. Semuanya artinya jalan, ya sirat jalan, sabil jalan, torik jalan, ya. Tapi sebenarnya punya konotasi yang berbeda, ya. Oke. Itu sesuatu yang memberi kita pelajaran, ya, bahwa ilmu Allah sedemikian luas ya. Ya, tentu di antara ilmu tentang kitabullah adalah ilmu tafsir, ulumul Quran ya. Kalau kita dalami maka itu kita akan ya mendapatkan banyak sekali ibrah, hikmah untuk kehidupan kita. Saya kira hubungannya dengan nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran itu kan tentang wahyu pertama biasanya ya. Wahyu perdana itu surah apa? Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Apa perintah yang ada di wahyu pertama? Berapa kali disebut? Iqra di ayat itu, di rangkaian ayat itu berapa kali disebut? Siapa bisa angkat tangan? Siapa bisa angkat tangan? It is very easy, you know. Ya. Sahal jidan. Berapa kali? 2 kali ya. Di ayat berapa? 1 dan 3. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ketiga Iqra wa rabbukal akram. Jadi wahyu pertama itu isinya 1 perintah dan perintah itu diulang 2 kali. Perintahnya adalah untuk Iqra, bacalah ya. Makna qiraah ya. Qiraah itu membaca dalam pengertian menghimpun ya. Menghimpun himpunan ya. Jadi kalau kita baca kata itu kan dia himpunan dari huruf-huruf. Baca kalimat dia himpunan dari kata-kata ya. Himpunan surah itu himpunan ayat-ayat ya. Jadi qiraatul Quran ya itu selalu punya karakteristik itu ya. Kalau itu kita hubungkan ke makna bahasanya. Kalau iqra berarti kita harus membaca ya, yang kita makin luas membacanya itu ya. Di situ tidak disebut objek apa yang dibaca. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Iqra wa rabbukal akram. Apa yang dibaca, ya, itu tidak disebut. Sehingga kalau dikembalikan ke kaidah bahasa Arab Al-Qur'an, sesuatu yang tidak disebut objeknya, ya, perbuatan yang tidak disebut objeknya berarti objeknya mencakup apa saja, ya. Bisa mencakup Al-Quran itu sendiri yang merupakan ayat-ayat qauliyah, bisa juga bahkan mencakup ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang terbentang di kitab, mohon maaf, di alam raya, ya, di jagat semesta termasuk di dalam diri manusia itu sendiri, ya. Itu ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu mengandung al-haq dalam pengertian kebenaran. Ayat-ayat kauniyah juga mengandung al-haq dalam pengertian kepastian, ya. Ada kebenaran kitabullah, ada kepastian sunnatullah, ya. Kalau ada gerhana, ya, kalkulasi ilmu hisab dikembangkan sendiri karena alam semesta itu penuh kepastian, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, ya. Ayat-ayat kauniyah itu disebut sebagai taqdirul azizil alim kalau di dalam surah Yasin, ya. Sementara ayat-ayat Al-Quran itu disebut sebagai Tanzilal Azizir Rahim. Ya, ingat. Ketika ingat ayat-ayat qauliyah, kita ingat sifat izzahnya Allah dan juga sifat rahmahnya Allah. Ya. Ketika membaca alam semesta, kita ingat sifat izzahnya Allah dan sifat ilmunya Allah. Ya. Bahwa semuanya dalam pengetahuan Allah, ya. Kalkulasi sedetail apapun, serinci apapun yang kita berusaha mengungkapkannya itu semuanya dalam ilmu Allah, ya. Jadi itu baik ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah untuk kita baca, ya. Ya, jadi ayat kauniyah jangan dilupakan, ayat qauliyah juga jangan dilupakan. Ya, lebih-lebih Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Tentu kalau dari Al-Fatihah, saya kira kalau buku ini di tangan santri At-Taqwa, Ustadz, ya, itu akan lain sekali dampaknya. Pengaruhnya akan luar biasa. Dari buku ini boleh jadi akan ada banyak cahaya di kehidupan teman-teman, ya. Mungkin akan lahir tulisan-tulisan atau amalan-amalan, ya, yang itu menghidupkan peradaban Islam di atas fondasi ayat-ayat qauliyah. Sehingga selaras antara yang kauniyah dan yang qauliyah kita temukan koneksinya. Karena semuanya menunjukkan izzahnya Allah Ta'ala, ya. Saya kira itu pengantar kajian kita. Pengantar, Ustaz, ya? Oh, sudah itu, ya. Ini bukan pengantar lagi, kajiannya itu. Tapi kalau ada tanya jawab, ya, kalau ada tanya jawab masih ada bukunya, ya. Ya, buat yang bertanya kalau cukup, ya. Kalau cukup berbobot pertanyaannya, saya yakin akan berbobot. Saya kembalikan ke Ustadz Bana untuk dipandu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Iza. Kita beri tepuk tangan dulu sekali buat Dr. Iza. Alhamdulillah ada banyak sekali poin-poin yang saya pun mencatat juga ya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Iza. Saya sendiri yang khusus dalam ilmu Al-Quran dan tafsir ini banyak sekali mencatat hal-hal baru ya. Di antaranya tadi Iqra yang tadi kita tidak mencatat tidak ada maf'ulnya ya, dan itu menunjukkan keumuman di mana yang kita baca itu bukan hanya Al-Quran saja ya, tapi juga ayat-ayat apa tadi? Qauliyah dan juga kauniyah. Tadi ada kata beliau juga yang perlu kita catat, ada kebenaran dalam kitab Allah, ada kepastian dalam sunnatullah. Nah itu ya, karena dalam apa yang kita saksikan, semua fenomena alam, tadi gerhana, semuanya, karena itu ada kepastian ilmunya Allah. Nah itu ya, ini kalau yang belum catat bisa catat juga nih. Jadi kalau ayat qauliyah itu tanzilun azizur apa sih? Tadi saya kelewatan itu. Azizur Rahim. Kalau qauliyah Al-Quran ya. Azizur Rahim. Jadi izzah dan juga rahmahnya Allah. Tapi kalau ayat kauniyah itu tanzilun azizul alim. Takdirul alim.
takdirul azizil alim. Jadi izzahnya Allah dan juga ilmunya Allah. Nah itu ya, jadi apapun yang menjadi fenomena alam semesta ini, itu tidak pernah lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang momennya, jangan bertanya karena berharap mendapat buku ya, tapi walaupun itu sah-sah saja. Baiklah, kita buka dulu sekarang untuk 3 orang penanya. Hitungan ketiga, silakan bisa angkat tangan. 3 panitia bisa dilihat ya. 3, 2, 1. Ya, 1, 2, 3. Pas ini berarti ya. Baik. Tadi saya melihat Nabil, Ibad, dan juga Fatimah. Silakan. Nabil, Ibad, dan Fatimah. Dari yang pojok dulu, Akhi Nabil, bisa berdiri memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nabil Ustadz. Izin bertanya. Ini kan berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan kebanyakan kita berinteraksi dengan Al-Fatihah ini dalam sholat kita. Nah, sebenarnya yang sebaiknya itu, apakah ketika kita membaca Al-Fatihah di setiap sholat itu dengan merenungi maknanya, kemudian otak kita berpikir tentang misalnya ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan orang-orang yang lurus, soleh, siddiqin, syuhada'i wassalihin. Apakah kita harus memikirkan sampai ke sana atau bagaimana seharusnya ketika kita melafazkan Al-Fatihah dalam sholat itu? Ya, seperti itu Ustaz. Syukran, hadamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nabil. Kami selesaikan semuanya dulu Ustaz ya, izin. Baik, selanjutnya tadi Nabil bertanya tentang kapan baiknya bertadabbur itu ya. Apakah ketika sholat, khususnya sholat tarawih ya, atau kapan? Nah gitu ya. Selanjutnya silakan dari Ibad, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibad. Saya izin bertanya Ustaz, mengenai makna surat Al-Fatihah. Dalam ayat 4, Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bukan ayat 4 Ustaz. Pokoknya di Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, tentang Ustaz, maaf, saya ganti. Iya, karena budaya, iya karena sain. Kenapa Allah itu berfirman pakai nasta'in, bukan pakai nasoro yang suruh? Dan kenapa domirnya tuh kami? Syukran, apa maknanya? Baik, terima kasih. Ini singkat tapi punya jawaban yang mendalam tentunya ya. Kenapa memakai mufradat nasta'in dan kenapa domirnya itu nahnu nasta'in. Baik, nah pertanyaan yang terakhir kami berikan kepada akhwat ini, saudari Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah, izin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, di saat kita sering melaksanakan sholat yang mana kita sering membaca Al-Fatihah, bagaimana kita dapat selalu mengingat bahwa Al-Fatihah ini memiliki manfaat dan kemuliaan yang sangat banyak. Sedangkan kita sebagai manusia sendiri sering melupa gitu. Dan yang kedua, bagaimana kita meyakinkan orang yang mereka sendiri mempunyai pemahaman yang salah tentang Al-Quran atau tidak terlalu beriman kepada Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang agung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Saya senang sekali karena pertanyaan-pertanyaannya berkelas. Ya, jadi rasa-rasanya setelah dari sini saya ingin diundang lagi ke pesantren At-Taqwa ya. Ya, karena interaksi dengan santri yang Masya Allah luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kelas perguruan tinggi level S2, S3 sebetulnya ini. Ya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak perlu kuliah lagi ya nanti ya. Tetap. Baik. Tentang kapan kita mentadabburi surah Al-Fatihah ya. Pembaca yang baik ya, dia akan membayangkan maknanya ya ketika membacanya. Maksudnya ketika membaca dia ingat maknanya, meresapi maknanya, menghayati maknanya itu ya. Kalau orang membaca Al-Fatihah dengan penuh pemaknaan dan penghayatan ya, itu enggak harus nunggu bacaan sesudah Al-Fatihah untuk menitikkan air mata ya. Ketika baca Al-Fatihah itu hatinya sudah tersentuh ya. Hidupnya sudah tergugah ya. Pikirannya sudah tercerahkan ya ketika membaca Al-Fatihah ya. Persoalannya ketika orang itu membaca Al-Fatihah sebagai beban. Karena dia rukun sholat, ya sudah mau nggak mau baca ya. Lalu kemudian ya sudah baca asal baca ya. Pikiran malah kemana-mana ya. Tapi tentu bukan ya, maksud saya tidak ada contoh ya untuk baca ihdinas siratal mustaqim lalu dia lama sekali ya. Dipahami dulu ihdina as-sirat al-mustaqim ya, tidak pada tempatnya ya. Rasulullah ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat ya dipanjangkan bacaannya ya, santai pelan begitu, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ya, tapi juga tidak menunda-nunda ya. Jadi setiap kata, setiap ayat penuhi saja haknya yang secara proporsional ya. Tapi saya ingatkan ya, sholat itu kan keberkahannya ya juga diukur dari keadaan kita selepas sholat ya. Makanya aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar ya. Surah apa itu? Surah apa itu? Untung nggak ada yang jawab, sudah nggak ada hadiahnya lagi Ustaz. Ya, surah Al-Ankabut juga ya. Lalu bahkan dalam kumandang azan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu salah satu pengertiannya mengapa disebut hayya 'alal falah setelah hayya 'alas shalah, agar salat kita menjadi jalan menuju falah kita. Falah berarti kebahagiaan, kejayaan kalau kita sebagai umat ya, kemenangan ya. Buya Hamka itu seringkali menerjemahkan ya dalam Al-Azhar, tafsir Al-Azhar maksud saya, itu menerjemahkan kata aflaha ya, muflihun ya, dengan konsep kemenangan dan kejayaan. Jadi al-muflihun orang-orang yang berjaya atau meraih kejayaan atau orang yang menang ya. Buya Hamka mengartikan qad aflahal mu'minun, sungguh telah menang atau pasti menang orang mukmin ya. Nah, itu falah ya. Kalau umat hari ini kalah ya, boleh jadi karena kualitas sholatnya juga ya. Perlu kita bermuhasabah diri ya. Jadi sholat kita bagaimana mengantarkan kepada falah itu ya, yang berarti kesuksesan, keberhasilan ya, dalam dimensi makna falah yang luas itu ya. Oleh karenanya, karena Al-Fatihah itu selalu menjadi bagian dari sholat kita, kunci pemahaman dan penghayatan Al-Fatihah itu hendaknya juga menjadi kunci falah kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kita nggak sampai ke falah? Barangkali karena kita kurang memahami Al-Fatihah ya.
Ini untuk kita semuanya, renungan kita semua, tanggung jawab kita atas bacaan kita ya terhadap Al-Fatihah itu. Buktikan bahwa sholat kita membuahkan falah dengan penghayatan Al-Fatihah yang lebih baik ya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua kaitannya dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Satu ayat bisa satu pertemuan Ustaz. Ya, jadi jangan salahkan kalau sampai maghrib ini nanti. Ya. Saya singkat lah kalau gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Itu banyak uraiannya atau masalah tafsirnya di situ ya. Di antaranya tadi diungkapkan kenapa ya kok kita dituntun untuk mengucap na'budu yang artinya kami menyembah, menghamba, kami beribadah ya. Nasta'in, kami meminta pertolongan ya. Kenapa kok pakai na ya? Tidak a'budu. Iyyaka a'budu ya Allah, kepadamu aku menyembah ya. Wa iyyaka nasta'in ya. Asta'in ya, iyyaka asta'in, aku minta tolong kepadamu ya. Kenapa ya? Satu ya. Itu soal kita merendahkan keakuan kita ya. Nah, kalau dibilang a'budu siapa lu, kira-kira begitu. Kita menonjolkan aku kita ya. Sehingga boleh jadi kita tidak merendah di hadapan Allah ya. Kita beribadah lalu ibadahnya itu dinisbahkan kepada kekuatan diri kita sendiri ya. Padahal ibadah kita terlaksana karena Allah memberi rahmat untuk kita ya kan ya. Jadi ada peran rahmat Allah yang kunci di situ. Ketika kita beribadah, ketika kita beristi'anah ya. Jadi itu satu penjelasan. Kenapa na'budu, kenapa nasta'in ya. Yang kedua, itu adab dalam berdoa ya. Kalau berdoa ya itu kita ingat sesama juga ya. Kenapa doanya kok sudah di sini? Kan dari ihdinas siratal mustaqim doanya ya. Tapi ihdinas siratal mustaqim karena sebelumnya juga sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ya Allah, saya ini menghamba kepadamu ya. Tapi enggak cuma saya, keluarga saya, masyarakat saya, teman-teman saya menghamba hanya kepadamu ya Allah. Kasihlah kami ini pertolongan, kira-kira begitulah ya. Jadi adab dalam berdoa ya, kita ibarat doa itu ya memohon kepada Allah agar Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita begitu, maunya kita ya. Ya kita ibaratnya komunikasi dengan Allah itu dengan bahasa yang sebaik mungkin. Ibarat orang menghibah ya, pasti ngajak-ngajak ya. Nah, kalau kita melobi presiden, Pak Presiden ya, ini pesantren At-Taqwa begini. Tapi enggak cuma pesantren At-Taqwa Pak Presiden ya. Pesantren-pesantren yang lain juga begini. Butuh perhatian Pak Presiden, kira-kira seperti itu ya kan. Jadi kita ngajak semuanya ya. Kita ingat semuanya ya. Pengertian yang ketiga, kenapa na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Sebetulnya di alam raya ini ya, yang bertasbih, bersujud, sholat tidak cuma kita, tapi juga alam semesta. Cuma semesta bertasbih kayak apa, sholat kayak apa kita enggak mengerti ya. La tafqahuna tasbihahum ya. Kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Tapi itu diungkapkan dalam Al-Quran. Semuanya bertasbih. Jadi yang tunduk patuh kepada Allah, menghamba tidak hanya manusia, tapi juga alam semesta. Yang keempat kaitannya dengan sholat ya. Na'budu wa nasta'in itu sebenarnya ajakan kita ya. Sindiran kita. Kalau kita sholat sendiri itu enggak enak ya. Sholatlah berjamaah. Nah kira-kira begitu ya. Sehingga kalau sholat berjamaah itu bilang iyyaka na'budu, jelas ini ya Allah teman-temanku sudah sama sholat semua ya dalam jamaah gitu. Jadi doa kita lebih besar harapannya untuk dikabulkan oleh Allah karena kita berada dalam posisi jamaah ya. Jadi kalau bisa janganlah sholat sendiri, utamakan sholat berjamaah ya. Sholatul jamaati afdalu min sholatil
fadli ya. Bisabi'in wa isrina darajah ya. Teman-teman hafal ya dalilnya itu. Ya. Itu tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Tapi kenapa nasta'in ya? Tadi pertanyaan kenapa isti'anah ya? Kenapa kok tidak kata yang lain ya? Isti'anah itu bermakna tolabul aun ya. Kita memohon kekuatan dari Allah ya. Memohon pertolongan. Bahasa kita memohon bantuan, mohon pertolongannya. Kita minta tolong sama Allah. Sebetulnya makna lainnya ya, itu kalau kita hubungkan dengan kata aun ya, itu maknanya kita memohon kekuatan dari Allah. Kekuatan untuk kita, untuk kepentingan kita. Bisa melalui Allah kasih lewat kita sendiri ya, atau lewat orang-orang di sekitar kita yang membantu kita ya, atau kekuatan semesta yang itu kemudian membantu kita ya. Ya, itu bisa macam-macam pengertiannya ya. Tapi isti'anah bermakna tolabul aun ya, minta kekuatan kepada Allah. Minta kekuatan dari Allah, kekuatan bantuan pertolongan Allah itu bahasa lainnya, bahasa sederhananya adalah tawakal ya, at-tawakkul. Maka di ayat-ayat lain ya, itu hubungannya antara iman dan tawakal. Kalau di Al-Fatihah antara ibadah dan isti'anah ya. Kalau di ayat lain ya polanya iman dan tawakul ya. Kalau di Al-Muzammil itu apa ya? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ya. Itu menghubungkan iman tauhid kita dengan fattakhidhu wakila ya. Tawakal kita kepada Allah ya. Jadi kita bergantung kepada Allah. Itu juga memberikan pelajaran bahwa orang yang bahkan untuk beribadah saja hendaknya dia bertawakal kepada Allah ya. Agar sholat tarawih kita ini benar-benar penuh kekhusyuannya. Kita gantungkan diri, ya Allah, aku banyak pikiran ya Allah. Aku banyak kesulitan ya Allah. Tapi tolonglah aku. Aku mau sholat dengan penuh ketenangan, kedamaian, kenikmatan ya. Penuh penghayatan, penuh kekhusyuan ya. Kita tawakal kepada Allah. Jangan bergantung kepada diri sendiri ya. Dalam kitab Al-Hikam, nasihat pertama Ibnu Athaillah itu apa? Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal ya. Di antara kita bergantung pada amal kita sendiri ya. Itu kalau kita berkurang harapan kita kepada Allah ketika ada kegagalan, ada kelalaian, ada kesalahan ya. Ya, oke. Kita sudah ibadahnya kurang benar kemarin ya. Tapi jangan berputus asa. Kira-kira seperti itu ya. Itu sebenarnya juga sudah diingatkan, wa iyyaka nasta'in ya Allah. Aku minta ya pertolongannya, bantuannya hanya dari Engkau ya Allah ya. Tidak ada daya, tidak ada upaya ya la haula wala quwata illa billah ya. Nah, itu kan sudah menjadi jawaban kita untuk hayyalas shalah hayyal falah ketika azan juga ya. Jadi ada makna yang selaras itu ya. Ada buku yang kaitannya dengan itu saya susun, judulnya Tafsir Bacaan Salat. Mohon maaf saya tidak bawa untuk hadiah, tapi saya bawa untuk koleksi perpustakaan. Mudah-mudahan santri At-Taqwa juga bisa mengaksesnya ya. Di sana sedikit saya jelaskan juga ya. Kaitannya dengan itu. Mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaan tadi dari Nabil. Satu lagi dari Fatimah, bukan satu ya, dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan. Itu jawabannya bisa panjang juga Ustadz. Yang pertama apa Ustadz pertanyaannya? Ya, iya. Namanya al-insan memang biasa disebut makhluk khata' wa nisyan, suka lupa ya. Tapi bukan namanya manusia kalau menyerah dengan keadaan lupa ya. Manusia itu selalu berusaha memperbaiki diri, menyempurnakan diri ya. Itu namanya manusia ya. Memang tabiatnya gampang lupa, mudah lupa ya, suka lupa ya. Tapi bukan manusia namanya kalau berputus asa ya, dengan keadaan itu dan tidak mengejar kesempurnaan. Jadi sebetulnya dengan Al-Fatihah menjadi rukun sholat, kita itu ya diingatkan terus ya tentang maknanya, tentang pesannya ya.
Memang Allah kasih pilihan, dah you must recite Al-Fatihah in your prayer, ya. Jadi hanya Al-Fatihah untuk selalu kita ingat, ya. Tentu yang lain juga kita baca, ya. Tapi Al-Fatihah ini spesial posisinya, ya. Al-Fatihah itu adalah umul kitab. Al-Fatihah itu adalah juga Fatihatul Kitab. Salah satu konsekuensinya, bacaan Al-Quran yang lain kita juga harus hubungkan dengan Al-Fatihah. Nah, ini salah satu tipsnya buat teman-teman. Kalau baca surah sesudah Al-Fatihah, itu hubungkan juga surah itu dengan Al-Fatihah maknanya, ya. Nah, itu akan melahirkan penghayatan yang lebih dari kalau kita tidak hubungkan dengan Al-Fatihah. Jadi kalau baca surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah bicara tentang Al-Muflihun, Al-Kafirun, Al-Munafikun, kan, ya. Nah, itu di Al-Fatihah ada Alladzina an'amta alaihim, ya, ada Al-Maghdub alaihim, ada Ad-Dhalin, ya. Itu kategori-kategori manusia. Oh, berarti ini soal, ya, pilihan-pilihan manusia, ya. Saya harus jadi yang alladzina an'amta alaihim, ya, yang minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, ya, yang cirinya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu, ya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan begitu ayatnya, ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya dengan mengulang bacaan Al-Fatihah, ya, kita diharapkan untuk terus mengingat makna dan pesannya. Yang kedua, Ustaz, apa tadi? Dari Fatimah? Oh iya, meyakinkan orang yang ragu terhadap Al-Quran, ya, kira-kira seperti itu, ya. Bagaimana ikhtiar kita? Ya, Al-Quran ini di kalangan orang-orang yang benci Islam, ya, atau punya Islamofobia, ya, Al-Quran kan nggak ada artinya buat mereka, ya. Ini kitab kuno, kitab primitif dan seterusnya, ya. Tapi di antara kunci, ya, kita butuh dialog intelektual yang lebih banyak. Saya kira saya senang dengan inisiatif Pesantren At-Taqwa, ya, karena menyiapkan teman-teman juga siap berjuang di ranah itu, ranah wacana, dialog intelektual, ya. Kalau dialog aksi nyata itu penting. Maksud saya di level aksi nyata orang Islam itu harus membuktikan bahwa Islam itu rahmah, ya, memberikan kebaikan, iya, ya. Tapi orang ateis itu punya argumen gini, itu nggak perlu jadi muslim kok, nggak perlu jadi orang beragama kok, untuk orang menunjukkan sifat empati, kemanusiaan, menolong orang lain, ya. Aksi-aksi positif itu bisa dilakukan tanpa atas nama agama, tanpa inspirasi ajaran agama. Ini dalilnya mereka, ya, maksud saya, ya. Jadi mereka nggak terpukau, ya, kalau kita bantu korban bencana, buat mereka saya juga bisa. Kami orang ateis juga bisa melakukan hal yang sama, melakukan aksi-aksi humanitarian, ya, membantu korban-korban bencana itu, ya. Kalau soal mental positif, ya, jadi kalau kita kan argumennya beragama, ya, menenangkan dan seterusnya, mereka pun, ya, dengan teknik-teknik terapi ini itu, ya, itu dapat ketenangan dan seterusnya, ya. Jadi kita butuh lebih banyak, ya, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah, ya, itu dalam pengertian dialog intelektual yang lebih kuat, lebih baik, lebih meyakinkan mereka. Jadi orang-orang ateis, saya hampir 4 tahun di Australia, memang kerisauan pemeluk agama itu berkembangnya ateisme, agnostisme. Tapi bukan berarti nggak ada lawannya, ya. Lawannya itu dialog intelektual. Di antara cara meyakinkan anak muda Australia untuk tertarik dalam Islam itu, ya, membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu, wahyu itu diperlukan oleh manusia, wahyu itu sesuatu yang bisa secara rasional dipahami, dan juga, ya, pesannya, ya, itu masuk akal, ya, make sense, rasional dan seterusnya. Dan untuk itu butuh dialog intelektual, ya. Mungkin bahasanya juga bukan dialog intelektual kalau kita, ya, kita butuh jihad intelektual, ya. Tapi kalau bahasa dengan mereka dialog intelektual.
Kita ingin tunjukkan dalam dialog itu kebenaran kitabullah ya, tanzil itu ya. Seperti itu saya kira. Kita butuh banyak wacana, butuh banyak topangan jihad intelektual. Kalau teman-teman menekuni ilmu dengan sepenuh hati, penuh kecintaan di pesantren insya Allah ya. Itu menjadi topangan yang sangat berharga bagi dakwah Islam masa yang akan datang. Karena ke depan ketika ateisme merajalela di negara-negara yang dikatakan maju itu ya, itu sebenarnya kita ada peluang di situ ya. Mereka butuh dialog intelektual, wacana intelektual, jihad intelektual yang lebih dari kita agar pesan-pesan Al-Quran itu sampai kepada mereka, kebenaran Al-Quran itu sampai kepada mereka ya. Saya kira itu, tentu itu bukan satu-satunya jalan, tapi itu diantara yang penting untuk kita kuatkan. Jadi lahirkanlah tulisan tentang Al-Quran ya. Al-Fatihah tafsir ini bukan satu-satunya tentunya ya, tapi tunjukkan ya bagaimana caranya orang itu tertarik pada Islam ya, pada Al-Quran ya, walaupun baca beberapa ayat saja ya, walaupun baca buku tafsir tentang 1-2 ayat saja ya, enggak harus nunggu khatam 30 juz ya untuk memberikan pengaruh di masyarakat kita ya. Itu kita sudah belajar dari riwayat ya, generasi sahabat. Mereka kalau menghafal Al-Quran ya, walaupun beberapa bagian itu bisa 6 bulan, 7 bulan kok ya. Karena mereka ingin menguatkan aspek pengamalannya ya. Hafalannya enggak lanjut sampai benar-benar pesannya diamalkan. Nah, saya kira itu penting. Al-Quran itu 3 ayat Al-Quran, 1 surah ya Al-Quran, 1000 ayat juga Al-Quran ya. Mudah-mudahan itu bisa memberi kita keberkahan, kemuliaan. Karena Al-Quran adalah Tanzilal Azizir Rahim ya. Allah yang memberikan kemuliaan, kemuliaan itu bisa hadir dengan rahmat Allah melalui kedekatan kita dengan Al-Quran. Saya kira itu jawaban untuk Fatimah. Mohon maaf kalau ala kadarnya karena sudah dekat maghrib ya. Biasanya ini sudah lama ceramah jadi apa saja yang keluar di pikiran ini ya. Saya kira terima kasih. Berikutnya mudah-mudahan apa yang bisa saya hidangkan ini memberikan keteguhan, memberikan keteduhan, wawasan, inspirasi. Hakikatnya belajar dari mana saja, cari kebenaran itu, terus gali ya. Tafsir Al-Fatihah nanti juga jangan berhenti di buku ini ya. Baca lagi yang lain, keluarkan lagi lain ya. Memang Al-Fatihah ini sudah diramu dari puluhan kitab tafsir. Tapi itu tentu bukan satu-satunya yang bisa dilahirkan dari ribuan kitab tafsir yang ada. Belum lagi yang di luar kitab-kitab tafsir. Jadi nuzul Quran mudah-mudahan menjadi momen kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan wujud pengamalan nyata Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menerangi hati, pikiran, dan kehidupan kita. Terima kasih atas seluruh perhatian. Berikutnya nanti sedikit minta sesi agar bisa menyampaikan buku-buku untuk hadiah yang tadi termasuk 3 penanya terakhir ya. Nah, kita kasih semuanya boleh ya? Ya, oke. Tadi ada siapa? Nabil, Fatimah, lalu? Ya baik, tadi yang Ya, oke. yang bertanya dan juga yang diberikan. Silakan ke depan. Ya, oke. Saya kira itu untuk closing kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Baik, mohon maaf tadi saya agak potong. Untuk teman-teman yang tadi dijanjikan untuk diberikan kitab ataupun yang bertanya, kami harap segera ke depan untuk diberi untuk sesi pemberian buku dan juga sesi foto. Ayo segera, karena dalam beberapa menit lagi kita akan melaksanakan buka puasa bersama. Ayo di sini. Yang belum berkesempatan untuk mendapatkan nanti bisa minjem ke temennya ataupun beli ya di toko Keranjang Oren ada insya Allah. Silakan yang Ikhwan, ayo ke depan. Aga tadi siapa lagi? Hisham, Ibad, Zahid. Nah. Yang Ahwat juga tadi, Fatimah, Khadijah, siapa lagi tadi? Fatimah, Andini,